Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan tentang 25 teori konsep keperawatan. Tapi sebelumnya, like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bisa memberikan karya-karya terbaik untuk kalian semua para sahabat nurse medis. Teori keperawatan adalah dasar dari praktek keperawatan saat ini. Dalam banyak kasus, teori keperawatan memandu dan mengarahkan pengetahuan pendidikan, penelitian, dan praktek keperawatan. Teori keperawatan adalah kumpulan pengetahuan yang terorganisir untuk mendefinisikan apa itu keperawatan, apa yang perawat lakukan, dan mengapa perawat melakukannya. Teori keperawatan mendefinisikan keperawatan sebagai profesi yang terpisah dari disiplin ilmu lain, misalnya kedokteran atau kefarmasian. Keperawatan sebagai profesi memiliki batang tubuh ilmu pengetahuan sendiri yang penting untuk praktek keperawatan. Untuk itu, perawat perlu mengidentifikasikan, mengembangkan, dan memahami konsep dan teori yang sejalan dengan keperawatan. Perkembangan teori keperawatan berawal dari tahun 1860, di mana Florence Nightingale mendefinisikan keperawatan dalam teori lingkungan yang menjadi faktor dalam pemulihan pasien. Berikut ini ringkasan 25 teori keperawatan di dunia. Yang pertama adalah dari Florence Nightingale, pencetus perkembangan dunia keperawatan modern dan penemu teori lingkungan atau biasa disebut environmental theory. Mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantunya dalam pemulihan. Keperawatan harus memperhatikan lingkungan perawatan pasien seperti udara segar, cahaya, suhu, kebersihan, dan ketenangan untuk meningkatkan pemulihan. Mengidentifikasi bahwa ada 5 faktor lingkungan, yaitu udara segar, air bersih, drainase yang efisien, kebersihan atau sanitasi, dan cahaya atau sinar matahari langsung. Yang kedua, dari Hildegard E. Peplau, penemu teori hubungan interpersonal yang biasa disebut Theory of Interpersonal Relation. Teori ini menekankan pada hubungan perawat-klien sebagai dasar praktek keperawatan, mendefinisikan keperawatan sebagai proses interpersonal dari interaksi terapeutik antara individu yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan dan perawat dididik untuk mengenali dan merespon kebutuhan bantuan kepada individu, membantu merawat dan pelayanan kesehatan untuk mengembangkan lebih banyak intervensi terapeutik dalam manajemen klinis. Yang ketiga, Virginia Henderson mengembangkan teori keperawatan kebutuhan dasar. Peran perawat untuk membantu individu yang sakit atau sehat dalam memperoleh kemandirian dalam memenuhi 14 kebutuhan dasar. Berfokus pada pentingnya meningkatkan kemandirian pasien untuk mempercepat proses penyembuhan di rumah sakit, menekankan kebutuhan dasar manusia dan bagaimana perawat dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Perawat diharapkan melaksanakan rencana terapeutik medis, namun tindakan keperawatan mandiri adalah hasil kreativitas perawat dalam merencanakan perawatan. Yang keempat, dari Faye Girl Abdillah, mengembangkan teori 21 masalah keperawatan atau biasa disebut Typology of 21 Nursing Problem, mengubah fokus keperawatan dari berpusat pada penyakit disease-centered menjadi berpusat pada pasien, serta memasukkan keluarga dan lansia dalam masukan keperawatan. Keperawatan didasarkan pada seni dan sains yang membentuk sikap, kompetensi, dan keterampilan dari masing-masing perawat untuk membantu individu yang sakit atau sehat dan mengatasi masalah kesehatan mereka. Yang kelima, ada Ida Jane Orlando, mengembangkan teori proses keperawatan atau biasa disebut nursing process theory. Teori ini memungkinkan perawat untuk merumuskan rencana asuhan keperawatan yang efektif dengan mudah dapat diterapkan kepada pasien. Menurut Orlando, seorang menjadi pasien ketika ia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri karena keterbatasan fisik.
reaksi negatif terhadap lingkungan, atau memiliki pengalaman yang menghalangi mereka untuk mengkomunikasikan kebutuhannya. Peran seorang perawat adalah untuk mencari tahu dan memenuhi kebutuhan mendesak atau dasar yang mengalami gangguan. Yang keenam, ada Dorothy E. Johnson menemukan model sistem perilaku atau biasa disebut behavioral system model. Teori ini mendefinisikan keperawatan sebagai regulasi eksternal yang bertindak untuk menjaga interpretasi perilaku pasien pada tingkat yang optimal dalam kondisi di mana perilaku tersebut merupakan ancaman terhadap kesehatan fisik atau sosial. Menganjurkan pembinaan fungsi perilaku yang efisien dan efektif pada pasien untuk mencegah penyakit dan menekankan pentingnya pengetahuan berbasis penelitian tentang pengaruh asuhan keperawatan pada pasien. Menjelaskan seseorang sebagai sistem perilaku dengan 7 subsistem, yaitu pencapaian, afiliasi, perlindungan agresif, ketergantungan, makanan, eliminasi, dan subsistem seksual. Yang ketujuh dari Martha Roger. Dalam teorinya, Theory of Human Beings didefinisikan keperawatan sebagai seni dan sains yang humanistik dan kemanusiaan, atau biasa disebut humanistic and humanitarian. Seorang pasien tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kesehatan dan pengobatan. Yang kedelapan ada Dorothy E. Orem, Self-Care Theory. Dia menjelaskan bahwa keperawatan sebagai tindakan membantu orang lain dalam penyediaan dan pengolahan perawatan diri untuk mempertahankan, berfokus pada kemampuan setiap individu untuk melakukan perawatan diri atau biasa disebut self-care. Dalam teorinya terdiri dari 3 teori yang saling terkait, yakni teori perawatan diri, self-care theory, defisit perawatan diri, self-care deficit theory, dan teori sistem keperawatan atau theory of nursing system. Yang kesembilan ada Imogen King's Conceptual System and Middle Range Theory of Goal Attainment. Keperawatan adalah tindakan reaksi dan interaksi di mana perawat dan klien saling berbagi informasi tentang persepsi mereka dalam situasi keperawatan. Berfokus pada proses hubungan perawat dan pasien untuk mencapai tujuan menuju kesehatan yang baik. Perawat dan pasien harus bekerja sama dalam mengkomunikasikan informasi, menetapkan tujuan bersama, dan kemudian mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ke-10 ada Betty Neumann System Model, mendefinisikan keperawatan sebagai profesi unik yang berkaitan dengan semua variabel yang mempengaruhi respon individu terhadap stres. Pengurangan stres adalah tujuan dari model sistem praktek keperawatan. Fokus teori ini adalah klien sebagai sebuah sistem yang biasa disebut individu, keluarga, kelompok, atau komunitas, merespon terhadap stresor atau penyebab stres. Yang ke-11 ada Sister Calista Roy. Dalam model adaptasi, Roy mendefinisikan keperawatan sebagai profesi kesehatan yang berfokus pada proses dan pola kehidupan manusia, menekankan promosi kesehatan untuk individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Ia memandang bahwa individu sebagai seperangkat sistem yang saling terkait yang berusaha untuk menjaga keseimbangan antara berbagai rangsangan. Yang ke-12 ada Jean Watson, pelopor lahirnya Philosophy and Theory of Transpersonal Caring atau Theory of Human Caring. Caring adalah inti dari praktik keperawatan yang meningkatkan kesehatan lebih baik daripada pengobatan medis sederhana. Berfokus pada promosi kesehatan serta pengobatan terhadap penyakit. Bagaimana perawat merawat pasien mereka dan bagaimana caring tersebut dapat berkembang menjadi rencana yang lebih baik untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan memulihkan kesehatan. Yang ke-13 ada Catherine Kolkaba,
Dalam teorinya, Theory of Comfort, kenyamanan pasien terdapat dalam 3 bentuk, yaitu kelegaan, kemudahan, dan trandensi. Kenyamanan dapat terjadi dalam 4 konteks, yakni fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial budaya. Kenyamanan adalah penangkal stres yang melekat dalam situasi perawatan kesehatan. Perawat akan merasa lebih puas dengan perawatan yang diberikan.